Adil Babisa Wiguna dari kelas 12 RPLB nomor absen 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu exam dan apa itu DBMS. Selamat menyaksikan. Ya, kali ini saya akan membahas tentang DBMS atau Data Management System. Pertama, kita masuk ke dalam pengertiannya. Pengertian DBMS adalah perantara untuk user dengan basis data. Untuk dapat berinteraksi dengan DBMS, dapat memakai bahasa basis data yang sudah ditentukan oleh perusahaan DBMS. Bahasa basis data umumnya terdiri dari berbagai macam instruksi yang diformulasikan sehingga instruksi tersebut dapat diproses oleh DBMS. Dan berikut merupakan bahasanya. Yang pertama itu Data Definition Language atau DDL, merupakan bahasa program dalam komputer yang dapat dimanfaatkan untuk membuat maupun memodifikasi struktur dari suatu objek dalam database dan yang utamanya berbentuk skema. Yang kedua, Data Manipulation Language atau DML, bahasa yang memperbolehkan pemakai untuk akses atau memanipulasi data sebagai yang telah diorganisasikan sebelumnya dalam model data yang tepat. DML ini bisa digunakan setelah kita menjalankan perintah DDL. Dalam DML ini juga ada sejumlah perintah penting, yaitu yang pertama delete untuk menghapus data yang terdapat dalam tabel pada database. Yang kedua update untuk mengganti atau mengupdate data. Yang ketiga insert untuk menginputkan atau memasukkan data. Berikut merupakan sintak DDL dan DML. Sintak DDL yang pertama create. Create itu untuk membuat dan memasukkan database baru atau tabel baru. Contohnya seperti ini. Kedua, alter. Alter itu untuk mengubah struktur tabel yang telah dibuat. Misalnya contohnya alter tabel akademik at email varchar. Ketiga, truncate, menghapus semua isi dari suatu tabel database. Contohnya truncate tabel, nama tabelnya. 4, drop. Perintah ini digunakan untuk menghapus database dan tabel. Contohnya drop tabel siswa atau drop database siswa. Yang kelima, dash atau describe, perintah untuk melihat struktur tabel secara detail. Saya dash buku. Yang keenam, rename, untuk mengganti nama tabel atau relasi. Contohnya rename tabel, nama tabelnya, to nama tabel barunya. Berikutnya DML. Yang pertama insert. Insert itu digunakan untuk menambahkan atau menginputkan data ke dalam tabel. Contohnya insert into siswa, nis nama siswa, value sekian. Yang kedua update. Perintah ini digunakan untuk memperbarui data lama menjadi data terkini. Contoh sintaknya update siswa set nama Udin where nis 245435. Yang ketiga delete. Perintah ini digunakan untuk menghapus data dari tabel. Contoh sintaknya delete from siswa where nama Adriel Baptista. Jadi siswa dengan nama Adriel Baptista ini akan hilang dari tabelnya. Yang keempat select. Perintah ini digunakan untuk mengambil data dan menampilkan data. Misalnya select nis nama from kelas from siswa. Atau bisa juga select bintang from siswa. Untuk detailnya bisa disaksikan nanti waktu saya mempraktekkan cara mengakses sintak-sintak DDL dan DML di CMD. Dan ini contoh DBMS-nya. Yang pertama Microsoft Access adalah program aplikasi dari Microsoft yang ditujukan untuk kalangan rumahan atau perusahaan kecil menengah karena kapasitas datanya sangat terbatas. Yang kedua, Microsoft SQL Server merupakan program sistem manajemen
basis data relasional. Susunan dari Microsoft SQL Server dibagi menjadi 3 komponen. Yang ketiga, Oracle adalah Relational Database Management System atau RDBMS untuk mengelola informasi secara terbuka, komprehensif, dan terintegrasi. Yang keempat, MySQL adalah perangkat lunak sistem manajemen basis data yang diciptakan untuk dapat dilakukan instalasi secara gratis atau open source. Kita masuk ke dalam exam. Pengertian exam yaitu sebuah paket perangkat lunak atau software komputer yang sistem penamaannya diambil dari akronim kata Apache, MySQL atau MariaDB, PHP, dan Per. Sementara imbuhan huruf X merupakan berasal dari istilah cross platform. Jadi exam ini bisa dijalankan di berbagai OS seperti OS Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris. Ini X-nya ini berarti cross platform, bisa dijalankan di berbagai sistem operasi. A-nya ini Apache, yaitu aplikasi yang bersifat gratis dan bisa dikembangkan oleh banyak orang. M-nya itu MySQL atau MariaDB. MySQL berperan dalam CRUD daftar melalui database. PHP merupakan P-nya ini merupakan PHP yang artinya bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk membuat website dinamis. P-nya Per. Per ini bisa dijalankan di dalam banyak sistem operasi sehingga sangat fleksibel dan banyak digunakan. Maka terciptalah kata exam.pp. Selanjutnya, cara menginstal atau mendownload exam. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengunjungi website resmi exam yang sudah saya terapkan ini. Setelah itu kita download apakah Anda menggunakan Windows, Linux, atau OS, bisa dipilih. Dan ini platform ini juga gratis, tidak dipungut biaya apapun. Yang kedua, setelah selesai mendownload dan download berjalan dengan lancar, kita harus melihat kapasitas ruang ROM di PC atau laptop kita, apakah dapat menampung exam ini. Kira-kira kita harus menyiapkan 1 giganya. Setelah itu, apabila sudah selesai, kita jalankan file installernya dengan cara klik 2 kali. Dan akan muncul tab atau jendela baru seperti ini. Kita pilih next saja. Setelah itu kita diminta untuk memilih komponen. Standar untuk server web berbasis CMS WordPress menggunakan MySQL, FileZilla, FTP Server, dan Apache. Sedangkan dari bahasa pemrograman bisa menceklis pilihan PHP-MyAdmin, PHP, dan Perl. Kemudian kita pilih next. Setelah itu kita diminta untuk meletakkan folder atau file examnya itu di direktori kita. Di sini saran saya kita simpan di direktori C agar dapat menemukannya dengan gampang. Setelah itu tunggu sebentar dan untuk proses installingnya. Setelah itu akan muncul icon seperti ini. Dan saat ini saya akan menjelaskan cara mengakses MySQL dengan localhost. Pertama, nyalakan modul Apache dan MySQL-nya terlebih dahulu. Kita start, itu masuk ke browsernya
dengan menuliskan localhost /phpMyAdmin/ dan akan muncul seperti ini, dan kita sudah bisa mengakses MySQL melalui localhost. Selanjutnya dengan cmd, sama seperti mengakses dengan localhost, kita harus mengaktifkan dua ini, Apache MySQL. Kita harus aktifkan. Setelah itu pilih klik Windows R dan ketikkan cmd. Setelah itu kita masuk, dan tujuan kita adalah menuju ke direktori C. Seperti ini nanti dengan cara cd ini. Nanti akan saya jelaskan detailnya. Lalu kita masuk ke dalam bin. Setelah itu kita ketikkan mysqlu uroot untuk masuk ke dalam MySQL-nya. Yaitu untuk melihatnya kita bisa show database. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya. Mungkin setelah ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengakses MySQL dengan cmd. Baik, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengakses MySQL melalui cmd. Pertama-tama yang harus diperhatikan, kita harus mengaktifkan modul Apache sama MySQL-nya dengan cara klik start pada keduanya. Ini menggunakan kita harus pertama kali membuka exam-nya terlebih dahulu dan mengaktifkan keduanya. Setelah itu kita langsung masuk ke dalam cmd dengan cara tekan Windows R pada keyboard dan ketikkan cmd. Kita oke. Nah, di sini kita harus menuju direktori C dengan cara cd cd. Setelah selesai, kita langsung menuju ke folder exam-nya dengan cara cd exam.pp, enter, lalu cd MySQL, enter, lalu cd bin. Setelah itu kita ketikkan MySQL -u root -p. Kita enter password, kita langsung enter aja, dan kita sudah masuk ke dalam MySQL-nya. Di sini saya akan mencoba membuat database bernama DB Sekolah. Sintaknya create database DB Sekolah, titik koma, berhasil. Dan waktu kita tampilkan dengan cara show databases. Ini untuk melihat apakah kita berhasil membuat atau tidak. Kita enter. Coba kita lihat. Di sini sudah muncul ya DB Sekolah. Untuk menggunakan DB Sekolah ini, kita harus menuliskan sintak use DB Sekolah, titik koma, dan kita sudah beralih ke database DB Sekolah. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara menambahkan
data atau tabel yang ada di database ini. Coba kita create tabel ya. Sintaknya create tabel, lalu tabelnya namanya siswa. Create tabel siswa, buka kurung, setelah itu kita buat pertama itu niche-nya itu char, buka kurung 10, terus koma lagi, setelah itu habis niche nama itu tipenya varchar, buka kurung misalnya 50. Selanjutnya nama kelasnya itu varchar varchar 10. Setelah itu kelas alamatnya alamat alamatnya ini varchar 100 misalnya. Oh ya, ini primary key ya yang di sini. Primary key. Setelah itu sudah selesai, kita tutup kurung lagi, terus titik koma. Jika sudah muncul seperti ini, berarti ini sudah berhasil. Ini muncul OK, lalu fake. Bagaimana caranya kita untuk melihatnya? Yaitu dengan menuliskan sintak dash siswa. Kan tabelnya bernama tabel siswa. Titik koma. Nah ini. Jadi niche-nya primary key, char 10 benar, nama varchar 50 benar. Terus kelasnya 10, varchar 10 benar, alamat varchar 100 benar. Terus berikutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara menambahkan data ke dalam tabel ini. Kita menggunakan sintak insert into siswa values buka kurung petik, misalnya niche-nya 1 2 3 4 5, lalu tutup petik lagi, koma, namanya Adriel Baptista, petik lagi, koma, terus kelasnya RPL, petik, jangan lupa petik, RPL, petik lagi, koma, setelah itu alamatnya Jalan Mawar
titik, terus kita tutup kurung, titik koma. Kalau sudah seperti ini, itu berarti berhasil. Cara melihatnya bagaimana? Kita select from, select bintang from siswa, titik koma. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi ini NIS-nya 1, 2, 3, 4, 5 dan namanya ada Batista, kelasnya RPL dan alamat. Jika ada kesalahan atau kesalahan dalam memasukkan data, itu dapat diubah dengan cara alter tabel. Update siswa tabelnya, set misalnya kelasnya salah, set kelas sama dengan petik kelasnya misalnya petik lagi, koma, where NIS-nya kita jadi patokan ya NIS-nya untuk mencari data. Where NIS sama dengan petik lagi 1, 2, 3, 4, 5 petik, lalu titik koma, enter. Sebentar. Oh, ada kesalahan. Update siswa kelas where NIS 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini tidak memakai koma. Jadi apabila ada kesalahan dua, misalnya kelasnya salah, alamatnya salah. Jadi di sini update siswa, set kelas diganti yang baru, misalnya, koma, alamat diganti yang baru, misalnya Jalan Melati, itu akan berubah. Berhubung saya cuma mengganti satu, berarti tidak ada koma, dan kita langsung enter. Dan itu sudah langsung terganti. Select, cara ngeceknya select from siswa, Dan apabila ini tabelnya ternyata ada yang kurang, kita bisa menggunakan alter tabel untuk menambahkannya. Alter tabel siswa add, misalnya kita akan menambahkan jenis kelamin, JK saya singkat JK, varchar 10, after, setelah apa, misalnya setelahnya kelas ini harusnya ada jenis kelamin, kita berarti after kelas, titik koma, enter, dan berhasil. Kita cek lagi, select from siswa. Nah, di sini masih 0. Caranya untuk biar tidak 0 gitu, kita bisa menggunakan cara update tadi. Update kita ganti, sebentar, kita ganti ini, set JK menjadi petik laki-laki, petik where NIS. Oh ya, ini dihapus ya, koma, enter. Berhasil. Kita cek save from siswa. Nah, sudah berubah menjadi laki-laki. Dan yang terakhir,
kita akan menghapus tabel dan database dengan cara drop tabel, drop tabel siswa, titik koma. Ini berhasil. Apabila kita select from lagi, itu akan kosong, error. Dan caranya menghilangkan database-nya, kita coba lihat. Show databases dulu. Kan ini masih ada ini, DB sekolah. Kita hapus dengan cara drop database. Namanya DB sekolah, titik koma. Sudah. Apabila kita show, akan hilang DB sekolah itu. Mungkin itu saja penjelasan mengenai cara mengakses MySQL melalui CMD. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.